3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu diberi kesehatan. Pada pertemuan ini, Ibu akan menjelaskan tema yang di sini tema 1 ada materi tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi makhluk hidup. Di sini perkembangbiakan makhluk hidup tumbuhan terlebih dahulu. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada 2. Ada perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin, dan ada perkembangbiakan secara tidak kawin atau vegetatif. Nah, pada reproduksi generatif, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan melibatkan bunga sebagai organ reproduksinya. Bunga yang lengkap memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Ada tangkai bunga sebagai tempat menempelnya bunga pada batang, kemudian dasar bunga sebagai tempat melekatnya bagian bunga, kemudian kelopak bunga, yaitu perhiasan bunga yang berwarna hijau dan berfungsi melindungi bunga sewaktu masih kuncup. Kemudian bagian yang selanjutnya yaitu mahkota bunga. Mahkota itu adalah perhiasan, jadi bagian bunga yang kita lihat berwarna menarik, ada yang berwarna putih, ada yang kuning, ada yang ungu, ada yang merah. Nah, itu namanya mahkota bunga. Nah, tujuannya mahkota bunga di sini untuk menarik perhatian dari serangga. Karena di sini serangga berperan sebagai membantu dalam penyerbukan. Nah, setelah kelopak, di situ ada benang sari. Sebagai alat kelamin jantan yang menghasilkan sel kelamin jantan bernama serbuk sari. Kemudian bagian bunga yang lain ada putik. Sebagai alat kelamin betina yang menghasilkan alat kelamin betina yaitu ovum. Kemudian bakal biji yaitu dasar putik yang mengembung dan berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan dan pembentukan biji. Nah, kalian bisa melihat di sini bagian-bagian bunga beserta gambarnya yang sudah ditunjukkan dengan anak panah. Ada mahkota, yang paling indah mahkota. Kemudian ada kelopak, dasar bunga, ada tangkai, ada bakal biji. Nah, bakal biji di sini yang hasil dari penyerbukan ini nanti akan menghasilkan bakal biji. Ini ada tangkai putih, ada kepala putih, ada benang sari dan kepala sari. Nanti kalian bisa sambil menggambarnya dan menulisnya di buku tulis agar tidak hilang. Nah, perkembangbiakan generatif tumbuhan diawali dengan peristiwa penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih. Nah, dalam penyerbukan biasanya dibantu oleh serangga, angin, burung, maupun manusia. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri yaitu bila serbuk sari dan putik berasal dari satu bunga, seperti pada gambar. Itu penyerbukan sendiri. Kemudian penyerbukan yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Yaitu bila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain dalam satu tanaman. Nih contohnya 2 tangkai, ada 2 bunga, tapi penyerbukannya masih dalam lingkup satu tangkai yang bercabang. Ini penyerbukan tetangga. Kemudian yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu bila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga tanaman lain yang masih satu jenis. Ini contohnya
Seperti sama-sama bunga mawar, misalnya kan satu jenis mawar, cuma dengan warna yang berbeda, karena warna mawar itu ada yang berwarna merah, kuning, ungu, putih. Ini bernama penyerbukan silang. Jadi dari tanaman lain masih satu jenis. Kemudian yang keempat, penyerbukan bastar, yaitu bila serbuk sari jatuh di kepala butik bunga yang lain yang sejenis, tetapi berbeda varietasnya. Kalian lihat kembangnya. Di sini bunganya bentuknya berbeda, varietasnya berbeda. Nah, itu penyerbukan. Jadi penyerbukan ada 4. Ini adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara kawin. Setelah terjadi penyerbukan, maka akan terjadi pembuahan, yaitu bertemunya serbuk sari sebagai sel kelamin jantan dan ovum sebagai sel kelamin betina di dalam ovarium. Apabila pembuahan berhasil, maka akan terbentuk biji dan buah. Biji mengandung calon individu baru yang disebut dengan lembaga atau embrio. Sifat individu baru, hasil reproduksi generatif, merupakan perpaduan antara sifat kedua induknya. Kita lanjutkan tadi mengenai reproduksi generatif, yaitu perkembangbiakan secara kawin. Ini kita lanjut masih dalam perkembangbiakan tumbuhan, yaitu perkembangbiakan reproduksi vegetatif atau perkembangbiakan secara tidak kawin. Reproduksi vegetatif alami terjadi tanpa campur tangan manusia, itu yang alami. Kemudian reproduksi vegetatif buatan itu melalui perkembangbiakannya melalui bantuan atau buatan yang dibantu oleh manusia. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Nah, di sini contoh reproduksi vegetatif alami. Vegetatif alami yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin, secara alami. Jadi perkembangbiakan tidak kawin ada 2, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ini contoh-contoh reproduksi vegetatif alami. Yang pertama yaitu membelah diri. Membelah diri contohnya ganggang bersel 1. Kemudian spora, serbuk yang sangat kecil yang ada di tumbuhan, contohnya yaitu tumbuhan paku, paku-pakuan dan lumut. Itu berkembang biak dengan spora. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis di sini contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, juga bunga bakung, itu berkembang biak dengan umbi lapis. Kemudian umbi batang. Umbi batang itu contohnya kentang dan singkong. Selanjutnya ada umbi akar. Umbi akar contohnya wortel dan dahlia. Dahlia itu sejenis bunga. Kemudian selanjutnya yaitu dengan akar tinggal atau rizoma, yaitu batang yang tertanam di dalam tanah. Contohnya jahe, lengkuas, kunyit, temulawak, kencur, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya gerageh atau stolon, yaitu batang yang menjalar di bawah tanah. Ini contohnya rumput teki. Rumput teki kalian bisa lihat di lapangan, di halaman, biasanya banyak tumbuh rumput teki. Yang tiap ruas-ruasnya itu ada akar-akarnya. Yang di atas tanah contohnya stroberi dan peganggan. Yang di atas tanah contohnya stroberi dan peganggan. Yang di bawah tanah contohnya rumput teki. Kalian pernah kan jalan-jalan ke puncak kebun stroberi? Nah, itu berkembang biaknya bisa dikembang biakan dengan cara gerageh atau stolon. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu dengan tunas. Contohnya pisang dan cocor bebek. Tapi tunas di pisang dengan tunas cocor bebek di sini berbeda. Kalau cocor bebek
berkembang biak dengan tunas adventif. Nah, itu reproduksi vegetatif alami. Selanjutnya kita lanjut perkembangbiakan vegetatif buatan atau reproduksi vegetatif buatan. Di sini contohnya yaitu dengan cara cangkok. Cangkok dilakukan dengan mengelupas kulit batang, kemudian melapisinya dengan tanah subur yang dibungkus dengan sabut kelapa. Nah, cangkok ini biasanya bisa dilakukan dengan tumbuhan yang berkayu atau tumbuhan berbiji belah atau berbiji ganda seperti pohon mangga, pohon rambutan, pohon jambu, dan lain-lain. Jadi pohon yang berkayu yang bisa dicangkok. Nah, mencangkok berarti dengan bantuan manusia, jadi dibuat. Kemudian stek. Stek dilakukan dengan cara menancapkan bagian tumbuhan ke dalam tanah. Bagian tumbuhan yang akan setek harus memiliki mata tunas. Stek, contoh tanaman yang bisa disetek, contohnya tebu, kemudian batang singkong, nah itu bisa distek. Mawar juga bisa distek. Kemudian menyambung atau mengenten. Dilakukan dengan menyatukan pucuk suatu tanaman dengan batang tanaman lain. Contoh menyambungkan pucuk batang tumbuhan mangga yang berbuah manis dengan batang tumbuhan mangga yang rasanya asam namun memiliki batang dan akar yang kuat. Jadi masih satu jenis batang. Cuma jenis mangganya mungkin dari mangga golek ke mangga Indramayu atau selanjutnya. Jadi sama-sama batang mangga. Kemudian menempel atau okulasi. Okulasi atau menempel dilakukan dengan cara menempel tunas dari tumbuhan satu ke batang tumbuhan lain. Jadi tunas di tumbuhan yang satu tadi kita ambil, kita kelupas tunasnya. Kemudian kita pindahkan ke batang yang satunya. Sebelum dipindahkan, batang yang satunya yang untuk menempel tadi juga harus diambil kulitnya untuk menempel mata tunas yang akan ditempel tersebut. Itu menempel atau okulasi. Biasanya menempel tunas itu untuk tumbuhan lain bertujuan untuk menggabungkan sifat unggul. Jadi sifat unggul dari tanaman, dari kedua tanaman. Kemudian yang terakhir yaitu merunduk. Dilakukan dengan cara batang tanaman dikerat sedikit, kemudian batang tanaman dirundukkan dan ditimbun dengan tanah. Jika tanah subur dan lembab, maka akan muncul akar baru pada bagian yang dirundukkan. Setelah muncul akar baru, maka tanaman tersebut siap untuk dipotong dan dipindahkan ke tempat yang lain. Itu cara merunduk. Terima kasih. Kalian nanti bisa juga sambil menulis, biar sambil dibaca-baca lagi. Karena nanti setelah materi-materi akan ada soal latihan maupun soal ulangan. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matinya yang mana? Itu udah ada PowerPoint bacaannya ya. Udah. Gimana matinya?